واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي أنقم. فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. يا ربي المصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله الذي أرسل أنبياء ذوي فطانة بالصدق والتبليغ والأمانة. ثم الصلاة والسلام على طه رسول الله. ثم الصلاة والسلام على ياسين حبيب الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد، حضرات العلماء والكرماء وجلساء الأفاضل، jamaah Masjid Jami Al-Muhajirin, kita Pak Kiai Kohar, Pak Kiai Alwi, dan juga jamaah semua, semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, mengawali kita doakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terlebih yang telah memperjuangkan berdirinya Masjid Al-Muhajirin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan saleh, salihah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita, atau warga yang tinggal di perumahan ini yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, dikaruniai sehat afiat. Ala hadziniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaibillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah yang dimuliakan Allah, ada keterangan dalam kitab Ta'limul Muta'allim bahwa di antara ilmu yang wajib untuk kita pelajari adalah, atau yang paling diutamakan adalah ilmul hal, ilmu yang kita pakai sehari-hari, ilmu yang melengkapi atau mendukung kegiatan kita sehari-hari. Di antaranya karena kita jamaah masjid, tentu ilmul hal adalah ilmu tentang berjamaah. Karena betapa banyak di antara kita berjamaah rajin tapi ilmunya nggak tahu. Betapa banyak masyarakat kita itu semangat ibadahnya bagus tapi ilmunya tidak tahu. Padahal ada keterangan pula dalam kitab Asybah wan Nadhair kalangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, ketika seseorang sholat berjamaah tetapi ia tidak mengikuti aturan berjamaah,
seandainya melakukan hal yang menyebabkan makruh saja dalam berjamaah, kok itu berlanjut sampai salam, maka dikhawatirkan nilai atau pahala jamaah yang 27 lipat kali dari sholat sendiri itu akan gugur. Dan saya pribadi memperhatikan masih banyak di antara kita yang jamaahnya rajin, tapi ya tadi ilmunya berjamaah mungkin belum ia pelajari, sehingga sering ia melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Mungkin sholatnya tidak batal, sholatnya tetap sah, tapi berjamaahnya yang gugur nilai pahalanya. Maka pagi ini saya kutipkan dari kitab Maraqiyul Ubudiyah, syarah dari Bidayatul Hidayah, tulisan Imam Nawawi Banten. Beliau mengajarkan beberapa etika atau beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh seorang makmum. Sebetulnya imam dan makmum, cuman kan kita banyakkan jadi makmum. Yang jadi imam cuma satu ya. Sebanyak ini imamnya satu. Nah iya kan, yuk gonta-ganti tetap satu, enggak boleh imamnya dua. Makanya yang milihnya ya enggak, saya enggak ngomong gitu. Amin. Bukan kabul, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Anna syurutal ma'mumi tis'atun, bahwa sesungguhnya syarat-syarat supaya kita menjadi makmum itu benar harus mencukupi 9 syarat. Al-awwalu, yang pertama, al-mutaba'atu bi ayyataba'a imamahu fil af'ali, bahwa seorang makmum harus berniat untuk mengikuti imam. Artinya kalau dalam lafaz niat, dalam lafaz ya, niat dan lafaz itu beda. Kalau niat hukumnya wajib, kalau lafaz itu hukumnya sunnah. Ketika kita berniat, kalau seorang makmum maka wajib berniat untuk makmuman. Kalau dilafatkan ya misalnya subuh, sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati makmuman. Itu kalau sebagai seorang makmum. Tapi kalau imam, ia tidak wajib untuk sholli fardhu subhi imaman, enggak. Kecuali di sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, imam dan makmum berniat, yang imam berniat jadi imam wajib, yang makmum berniat jadi makmum ya wajib. Tapi selain sholat Jumat, kayak subuh yang baru saja kita jalani ini, maka yang wajib berniat untuk makmuman ya hanya makmum, imamnya tidak perlu. Wajib berniat mengikuti imam. Ini yang pertama. Kemudian wasani, yang kedua, ayyanuyal iktida'a bil imami awil jama'ati wal iktimami fi ghairil jum'ati mutlaqan. Berniat untuk, kalau tadi hanya niat untuk makmuman, yang kedua niat untuk mengikuti segala gerakan dalam sholat itu. Maka seorang makmum tidak dibenarkan menyelisihi gerakan imam. Contoh, kita yang biasa pakai kunut, suatu saat misalnya jamaah di satu masjid kok imamnya nggak pakai kunut, kita tidak perlu maksain diri untuk kunut. Misalnya imam sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, kalau kita sendirian Allahumma dini fiman, nggak perlu. Pokoknya ikuti imamnya. Dan sebaliknya, yang nggak biasa pakai kunut kok imamnya kunut, ikuti. Walaupun kita di sini kunut semua ini ya. Apa ada yang nggak doyan? Loh, orang kalau nggak doyan itu dipaksa ya tetap nggak enak. Sop iga enak ya. Enak. Bagi yang nggak doyan, milih yang lain, enggak? Lah iya. Bahkan ustaz-ustaz salafi yang mereka menfatwakan kunut bid'ah, enggak ada dalilnya, itu pun mereka menfatwakan kalau imamnya kunut, ikutin kunut.
Bapak bisa lihat di YouTube-nya Ustadz Firanda. Firanda ini kan tokoh Salafi tulen. Tapi dalam fatwanya beliau mengatakan kalau imamnya kunut, ikuti kunut. Karena seorang makmum wajib mengikuti imam. Pertimbangan beliau diantaranya, kalau kunut dan tidak kunut itu khilafiyah dalam sunnah, tapi mengikuti imam itu hukumnya wajib, maka wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Cuma ya kadang malah yang nggak pinter ya nggak mau ikut. Kalau yang pinter malah walaupun mereka tokoh tulen mereka, tapi karena ilmunya cukup ya mereka kunut kalau ia jadi makmum. Walaupun ketika ia jadi imam ya dia nggak kunut. Tapi kalau makmum kunut karena wajibnya seorang makmum ikut imam. Kemudian wasalisu yang ketiga, muwafaqatul ma'mum imamahu fi sunanin. Wajibnya sesuainya gerakan antara imam dan makmum. Contoh, sholat yang berbeda kan sholat jenazah. Kalau selain sholat jenazah kan ya sama persis. Lah seandainya ada orang sholat jenazah, lah kok kita makmuman di belakangnya sholat duhur, ya nggak sah sholat kita. Misal ada orang sholat jenazah, kita baru datang belakangan, kemudian kita langsung takbir ngikutin dari belakang, cuman makmuman untuk sholat duhur. Lah karena dua sholat ini berbeda atau gerakannya. Kalau sholat jenazah cuma berdiri, tok cuma takbir 4 kali. Kalau yang lain ada rukuk, ada sujud. Lah kok ia ikuti jadi makmum, maka tidak sah ia menjadi makmumnya itu. Karena antara imam dan makmum harus dalam sholat yang gerakannya sama, walaupun mungkin sholatnya berbeda. Imamnya sholat duhur, makmumnya asar, boleh? Lah kok bisa begitu? Lah umpama ada orang sholat kodok, ya kan? Umpama ada orang sholat kodok duhur umpama. Nah, terus ada orang datang, dia ngiranya asar kan? Wong gerakannya yang sama persis. Lah kemudian dia makmuman. Dan gini Pak, ini yang sering ini. Ketika kita mau jadi makmum, Noel orang yang mau jadi imam, itu saya cari kitabnya belum nemu loh Pak. Nah, kalau nonjok mungkin. Kan rata-rata kita kalau makmum kita Noel ya. Itu saya cari belum nemu loh. Wallahu alam, dan saya taunya ya semenjak di Jakarta. Saya cari-cari belum nemu. Kalau di Cilacap ada ya? Enggak ada gitu. Yang kalau kita makmum kan rata-rata Bapak kalau ada kan Noel ya. Lah kalau imamnya itu punya penyakit latah, begitu ditoel langsung, apa lu? Apa sih? Umpama imamnya kagetan kan repot. Saya belum tahu itu apa namanya Noel itu. Lah terus ya udah kalau kita makmuman ya udah makmuman aja di belakangnya. Lah yang jadi masalah itu terkadang kalau tingkatan sholatnya berbeda, itu yang tidak apa ya, bukan tidak sah ya, tidak ada nilai pahalanya. Misalnya imamnya sholat sunnah, ini kan derajat sholatnya lebih di bawah. Lah makmumnya sholat wajib, umpama ada orang sholat, kita sholat ba'diyah, entah ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, kemudian ada orang makmuman ke kita. Lah ini kita yang mau diikuti padahal kita ini sholat sunnah, memberi kode Pak, yaitu dengan menurunkan tangan yang kiri. Kan kita sedekap begini tuh. Lah kemudian misalnya ada yang Noel misalnya, atau enggak Noel tapi dia langsung takbir di belakang kita makmuman, maka tangan kita ini kita turunin. Lah kalau dia dikasih kode kok masih ngotot ngikut, ya biarin. Kita maksudnya udah ngasih tahu bahasa kita, kalau mungkin boleh ngomong, jangan ikut saya lagi sholat sunnah. Ini kan sedekap, tangan kita yang kiri kita turunin, kemudian balik lagi, jangan kok begini. Apalagi ngomong. Oh, enggak. Ini yang seringnya yang Noel itu ya.
Noel ya. Kalau misalnya nggak tahu lutut kaki kiri, dia pindah ke kiri gimana? Ya wes kita udah ngasih tahu lah, kalau malah dia pindah ke kiri ya wes. Oh dia enggak ini ya. Dan lagi Pak, ketika kita makmuman, ini harus pakai simulasi ini ya. Umpama nih imam. Kalau kita mau ngikuti jadi makmum bukan harus ya. Aturannya kita berada di sebelah kanan sini kalau makmumnya satu. Nanti kalau datang makmum yang kedua, berdirilah di belakangnya sini. Kemudian yang ini mundur. Nah, begini. Pakai ritual nggak? Enggak perlu. Lihat kadang yang sering saya lihat ini makmum di sini satu. Sini satu. Nah, kayak layangan. Ini etika orang berjamaah loh, Pak. Terus lagi, seandainya kita datang baru mau membuat barisan, imamnya kan di sini nih. Kita ngambil berdiri di belakang imam tapi agak geser ke sini loh. Ke kanan berarti ya sini ya. Kan madhep sono kan ke kanan. Ke sini loh. Ini sering saya ngelihat, entah karena ia bawa sesuatu, bikin barisan baru di pinggir, Pak. Bikin datang lagi soto di pinggir. Wah. Ini yang repot kadang, ini saya pernah ada yang nanya, "Pak, maksud saya tuh saya udah bener berdiri di belakang." Lah, kemudian karena di sono udah ada satu, terus saya gimana, Pak? Apakah saya ngikuti sono ya salah, ngikuti sono ya salah? Kalau saya berdiri tengah-tengah, 3 orang aja kok satu sono, satu sini, satu sono. Lah maka yowis Bapak tetap di posisi yang benar. Udah tahu salah ya jangan diikuti. Ini sering Mbak, berjamaah begini ini sering. Kalau musola kecil insya Allah barisan itu rapi. Yang repot itu kalau masjid gede malah Pak. Kayak di Islamic Center yang di Priuk. Kalau sholat tarawih Pak, barisannya itu ada satu sono, 2 orang sono. Nyari yang deket kipas. Lah kalau tarawih kadang kan lama gerah Pak. Ya Allah kadang saya sambil ngomong waktu cuman 10 menit, kalau bahas masalah beginian ya nggak cukup. Tapi biasanya kalau ceramah tarawih kan paling 10 menit 15 menit. Aduh, ya. Ibadahnya tekun, ibadahnya rajin, cuma karena keilmuan kurang. Ini yang perlu kita pelajari. Jangan sampai kita jamaahnya tekun, jamaah rajin, tapi ya tadi aturan berjamaah nggak kita ikuti. Kemudian warabiu yang keempat, tayaqqunu taqaddumu ihrami imamihi ala jami'i taharrumihi. Meyakini bahwa ketika ia takbiratul ihram, imamnya sudah takbiratul ihram. Jangan sampai mendahului takbiratul ihramnya imam. Lah kalau pakai ini sih alhamdulillah ya. Kadang kan ya zaman dulu kan ya enggak. Atau mungkin pakai ini tapi suaranya kecil, kemudian kita kebagian barisan di belakang. Imamnya takbirnya kita enggak dengar. Lah langsung takbir Allahu Akbar. Lah ternyata imam belum takbir. Imam masih baca wiridan panjang ya. Sebelum sholat tapi wiridannya panjang dulu. Lah kalau kita mendahului takbirnya imam, maka sholat kita bukan hanya jamaah kita, sholat kita juga tidak sah. Kalau mendahului takbirnya imam. Terus lagi, ini sering terjadi. Jangan sampai ketika kita sholat barengi gerakan imam. Kita harus nunggu imam gerak sempurna, kita baru gerak. Jangan kok, wah Pak Ustadz Kohar gerakannya lama nih, saya udah tahu ini kalau ini bakal sujud, saya sujud duluan lah. Jangankan dulu Pak, barengi aja itu dalam kitab Asybah wan Nadhair dihukumi makruh. Lah seharusnya gimana? Ya, ini contoh Pak. Ini umpama imamnya kepalanya gede. Ini makmum. Umpama misalnya imamnya lakum dinukum waliyadin, yang benar Allahu Akbar. Sempurna ia rukuk, kita baru rukuk. Allahu Akbar.
Sami Allahu liman hamidah. Sempurna i'tidal berdiri, kita baru sami Allahu liman. Ini yang benar. Makanya kalau live sholat di Saudi itu kan kayak ada backing vokal itu ya. Imamnya bacanya nggak begitu kenceng, tapi backing vokalnya yang kenceng. Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. Ini untuk menandakan, ayo kita baru gerak setelah imamnya sempurna gerak. Kalau bareng kayak orang senam kan gerakannya bareng ya. Lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, bareng nih kan. Sami Allahu liman hamidah, Allah, bareng pas begini, makmumnya kena hukum makruh. Kalau ini berlanjut sampai salam, maka pahala berjamaahnya gugur. Imam makmumnya loh, kalau imam nggak masalah. Dan ini juga sering terjadi. Bahkan belum lama ada yang nanya, Pak, ini ibu-ibu yang nanya. Kan kita sholatnya di belakang, kebetulan imamnya suara kecil. Lah imam itu ketika sujud yang terakhir lama. Pikir saya udah selesai, begitu saya berdiri begini, ternyata imamnya masih sujud. Apakah saya sujud lagi apa nunggu? Biasanya kalau sering terjadi ini kan ya, kalau bapak-bapak kan kebanyakan di dalam, terus kemudian pakai ini. Kalau misalnya ini yang mati, kebetulan ibu-ibu kan kadang di luar. Lah ini sering terjadi. Ketika ia bangun, Allah, imamnya masih sujud. Apakah saya sujud lagi atau duduk? Kalau bapak misalnya yang ngalami kayak gitu, sujud lagi apa langsung duduk? Sujud lagi? Sujud lagi apa duduk? Enggak sujud lagi enggak? Kalau sujud lagi batal sholatnya. Karena dalam satu rakaat ia nambahin sujud. Berarti sujudnya 3 kali. Menambah rukun dengan sengaja, kan dengan sengaja itu. Menambah rukun dengan sengaja, maka sholatnya batal. Maka ya harus duduk. Kalau memang udah terlanjur bangun, kecuali cuma baru palanya doang nongol. Lah iya, baru Pak ngecek maksudnya ini imam kok lama amat sih sujud, ketiduran apa? Baru palanya doang, belum bangun. Maka yo tetap kan baru palanya doang yang begini. Kalau sudah bangun badan udah tegak, maka yo jangan sujud lagi. Kalau sujud lagi batal sholatnya. Ini kadang terjadi, kalau bocah yang namanya bocah ya pantas saja lah ya. Namanya bocah, kadang ya sujud ya tadi nongol palanya kayak kura-kura balik lagi. Wal khamisu yang kelima ayyakuna aliman bintiqalatil imami. Seorang makmum harus tahu pergerakan imam. Makanya dalam fikih-fikih klasik itu kita berjamaah kok makmumnya di luar ruangan yang tertutup, nggak sah Pak. Di fikih klasik dulu belum pakai AC. Lah sekarang pakai AC terus pakai ini, tetap sah nggak? Ini ada loh Pak di masjid yang masih ngotot seperti itu. Maksudnya ngotot itu ketika berjamaah pintu dibuka semua Pak. Karena supaya tadi loh, seorang makmum itu harus tahu gerakan imam. Intinya di situ. Lah, sekarang ini kan disiasati supaya makmum tahu gerakan imam pakai ini kan. Pakai kalau dalam bahasa fikihnya mukabbirus saut, pembesar suara. Berarti kan ini. Walaupun ruangan tertutup, kayaknya terpisah, maka masih tetap boleh, monggo. Tapi ya tetap ada masjid-masjid yang ya saya ngalami Pak, bahkan malah di tengah-tengah di Kelapa Gading. Setiap Jumatan semua pintu jendela dibuka semua, padahal masjidnya AC. Nah kalau jamaahnya dikit ya udah ditutup, tapi kalau pas Jumatan dibuka semua. Saya tanya ke pengurusnya, kebetulan orang Cirebon, alumni Kempek. Dia bilang begini, kan begini Pak Ustaz, kalau imam dan makmum kan harus tahu gerakan imam. Oh iya udah diototin juga nggak bakalan kelar ya. Nah, sekarang ini diijtihadi oleh para ulama-ulama sekarang, udah silahkan tetap di ruangan kayak kita ini kan tertutup, adanya ibu-ibu di luar. Kalau mengikuti fikih klasik, sholat yang di luar nggak sah. Karena zaman dulu mungkin kan nggak pakai kaca begini. Zaman dulu mungkin nggak pakai ini.
Maka kalau semua ruangan tertutup, yang di luar nggak akan tahu gerakan imam. Tapi sekarang tahu gerakan imam kan, mendengar pakai pengeras suara. Maka dalam fikih itu mungkin dulu pernah saya sampaikan, hukum fikih itu koma. Maka dalam Qur'annya ketika memerintahkan tentang belajar ilmu itu pakai fi'il mudhari', liyatafaqahu fiddin. Mudhari' itu artinya terus berkelanjutan. Artinya terus mengalami dinamika. Dinamika itu perubahan sesuai dengan kondisi zamannya. Nah, kalau ngikutin fikih klasik lagi, Jumatan orang Jakarta dan sekitarnya nggak ada yang sah. Jumatannya Pak Alwi di sono nggak sah Pak Alwi. Orang Jumatan itu harus mustautin itu harus di tempat tinggalnya Pak. Nah, kalau Pak Ustadz Kohar masa Jumatannya di sini ya, tempat tinggalnya di sini lah. Yang kerja itu rumahnya di sini, Jumatannya di Cikarang. Saya setiap tahun, setiap Jumatan saya nggak sah terus Pak. Wong hari ini Jumatan sono, hari ini Jumatan di sono, muter aja. Jumatan di sini malah 2 kali seingat saya. Di sini loh. Kalau mengikuti fikih klasik, ibadah Jumat kita nggak sah. Karena di dalam fikih klasik itu dalam satu wilayah harus cuma ada 1 masjid. Kalau sampai ada 2 masjid, maka masjid yang kedua nggak sah. Padahal di Jakarta ada 1 gedung 2 Jumatan, Pak. 1 gedung loh. 1 di atas, 1 di bawah. Udah pernah ngalami belum? Saya sering khotbah di situ masalahnya, Pak. Di Polres. Di Polres Jakarta Utara itu loh, Pak. Itu atasnya masjid, bawahnya juga dipakai Jumatan. Atas untuk orang umum, bawah untuk tahanan. Lah kalau tahanan suruh Jumatan di atas bubar, kabur. Maka Jumatannya atas bawah, yang di bawah masjid di Polres Utara itu kan tahanan itu di bawah, Pak. Kalau pengajian pagi saya sering isi yang di tahanan, kalau Jumatan belum. Kalau di atas sering. Lah itu 1 gedung 2 Jumatan. Lah kalau ngikuti fikih klasik dulu enggak sah Jumatannya. Lah kenapa kok terus berubah? Ya karena memang kondisinya berubah. Hukum fikih itu akan selalu mengikuti perkembangan zaman. Bukan berarti kalau hukum fikih itu pelipat, enggak. Kalau kaku yo bukan liyatafaqahu namanya. Liyatafaqahu itu artinya terus mengalami dinamika. Dinamika itu yo mengikuti perkembangan zamannya begini yo yes. Kalau dulu jamaah harus ruangan terbuka. Nah, sekarang ruangan terbuka kan yang penting tujuannya makmum mengetahui gerakan imam. Nah, mengetahui gerakan imam itu kan bisa dari suara. Nah, ketika dia sujud kan dari suara kedengarannya. Nah, ketika berdiri ya dengan melihat. Nah, kalau melihat mungkin terbatas ketika mungkin jamaahnya banyak. Tapi kalau dengan suara sekarang disiasati pakai pengeras suara. Nah, ini kecanggihan teknologi itu artinya memudahkan ibadah kita. Akhirnya timbul pertanyaan, apa? Berarti yang rumah di dekat-dekat sini bisa makmum dari Nah, ini nanti ada keterangannya. Itu dari tadi kok jam 5 kurang seperempat aja itu bener banget. Perasaan saya tadi dari rumah jam 5 kurang 5 menit. Oh gitu ya? Mati. Masih jendit-jendit tuh mati. Iya itu masih masih jendit-jendit. Iya. Wasadisu yang nomor 6, alla yakuna sabiqan imamahu fi ma'tamada alaihi. Tidak boleh seorang makmum mendahului atau lebih di depan daripada imam. Lah kalau ini mah kita udah tahu lah ya. Makanya ya imam depan, makmum di belakang. Yang repot tuh kadang kalau jamaahnya sampai keluar. Saya pernah negur itu Idul Fitri, lupa di masjid mana. Yang di luar gelar karpetnya kalau dilurusin malah lebih ke depan daripada imam. Lah saya tanya, karena kebetulan yang gelar ini namanya kadang mohon maaf ya, yang marbot atau apa kan kadang ya asal gelar aja kan. Pokoknya wah nanti biar muat jamaahnya agak maju. Begitu saya sampai ke situ saya lihat kok kalau dilurus-lurusin kok malah lebih maju dari imam. Ya enggak boleh. Ya harus di belakang imam walaupun cuma beda hanya sejengkal. Lah ketika kita makmum cuma berdua, bahkan kalau saya pernah baca dalam fikih mazhabul arba'ah kalau nggak salah, fikih perbandingan mazhab,
Seorang imam dan makmum boleh sejajar. Antara imam dan makmum kan nggak ketahuan mau sejajar. Tapi ke dalam mazhab Syafi'i harus ada beda. Imam harus lebih ke depan walaupun bedanya cuma sedikit. Nah, wasaminu yang ke-8 ini yang jadi pertanyaannya Pak Ustadz Kohar. Ijtima'ul imam wal ma'mum fil mauqif. Antara imam dan makmum harus berada di satu tempat yang disepakati namanya satu tempat. Ini masjid. Walaupun tetap di luar sono kan ya tetap disepakati satu tempat. Tapi kalau di rumah, misalnya rumahnya yang orang sini, ngapain ke masjid? Wong suara Pak Ustadz Kohar kedengaran dari rumah, takbirnya ya kedengaran ya kan, rukuk sujudnya ya kedengaran, ngapain ke masjid? Di rumah juga nggak apa-apa kan, katanya yang penting denger, yang penting tahu gerakan imam. Iya, itu salah satu syarat. Tapi syarat berikutnya antara imam dan makmum harus berada di satu tempat yang disepakati. Disepakati itu artinya secara umum masih namanya satu tempat dan sekitarnya, bukan beda bangunan. Kalau rumah kan udah beda bangunan, udah beda nama namanya. Ini masjid, itu rumah. Nah makanya tidak dibenarkan sholat ngapain yang rumahnya sebelah timur masjid, nggak usah ke masjid lah, dari rumah aja dengerin kedengeran. Allahu Akbar kedengeran, ya wiridannya ya kedengeran, pakai ini. Iya, syarat yang satu memang terpenuhi, yaitu mengetahui gerakan imam. Tapi syarat yang selanjutnya antara imam dan makmum berada di satu tempat. Ya seperti yang tadi, antara imam dan makmum kalau dalam fikih klasik, karena mungkin zaman dulu itu kan masjid kan hanya, apalagi zaman Rasulullah, masjid kan cuma hanya dipatokin kayak tanah kapling, dipatokin 4 sono nggak pakai atap, nggak pakai keramik, nggak pakai dinding. Makanya kalau pengen kembali ke zaman Rasul, masjidnya ya harus gitu. Nah, iya kan kadang ada yang teriak-teriak kita kembali ke zaman Rasul. Apa ya iso? Apa ya kuat, kita kuat. Bahkan saya pernah dengar ceramahnya, kalau nggak salah Habib Novel Solo ya. Beliau ngomong begini, kalau nggak salah ya, betapa enaknya hidup di zaman Rasulullah, bisa ketemu Rasul, bisa ketemu sahabat. Lah kemudian beliau itu malah dibentak sama gurunya. Kamu ini nggak bersyukur dilahirkan hidup sekarang. Kamu kalau mungkin hidup di zaman Nabi belum tentu kamu iman. Wong iman di zaman Nabi itu berat kok, taruhannya nyawa. Lah kalau sekarang kan ya enak. Memang enak hidup zaman Nabi, susah. Sholatnya nggak, masjidnya nggak adem kayak begini. Sujudnya di pasir langsung. Masjid nggak pakai dinding. Ya, kalau Jumatan terus hujan gimana? Kayak nonton bioskop zaman dulu ya. Misbar, ada grimis, bubar. Emang enak di zaman Rasul. Kita dilahirkan, ini Habib Novel kalau nggak salah, beliau bilang begitu. Malah dibentak sama gurunya. Kamu nggak bersyukur dilahirkan umat zaman sekarang. Mau ibadah enak. Kalau di zaman Nabi belum tentu loh kita iman. Siapa tahu kita ngikuti Abu Jahal malah ya. Abu Jahal itu orang kaya, duitnya banyak, sering bagi-bagi duit. Lah kalau kita yang kita ikuti pokoknya yang wanitiro ya. Yang bagi-bagi duit itu yang kita ikuti. Lah zaman Nabi pengikutnya rata-rata orang kismin, kecuali Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Lah makanya ketika ada orang, wah enak di zaman Nabi, enak gimana? Enak sekarang lah. Kita ibadah aman, nyaman, apalagi di masjid sekarang enak nyaman. Watasi'u yang ke-9, yang terakhir, tawaquful salah. Tawaqufun nadhmu salatil imami wal mu'min fil ma'mum wal af'al wad dhahirah. Yaitu kesesuaian, tadi udah di awal udah dibahas itu. Kesesuaian antara gerakan imam dan makmum. Yang tadi loh yang saya contohin, sholat jenazah dan sholat yang lainnya. Maka tidak bisa seorang imam dan makmum harus satu aturan sholat. Artinya gerakan imamnya, gerakan makmumnya harus sama.
Nggak bisa kita bermakmuman kepada orang yang sholat punya aturan yang berbeda seperti sholat jenazah. Nah ini 9 dari syarat yang disampaikan oleh Imam Nawawi Banten bagi kita seorang makmum. Lagi terakhir, enaknya kita menjadi makmum seandainya kita datang terlambat, kita baru takbir Allahu Akbar sebelum sempat baca Fatihah dan lain-lain, kok imamnya ruku, langsung ikut ruku. Jangan maksain diri. Dan ini ada keterangan lagi dalam kitab Nihayatul Zaid untuk membaca doa iftitah. Itu pun kita lihat dulu. Iftitah itu sunnah, tapi kalau kita berjamaah bisa dihukumi makruh. Yaitu ketika kita datang, imamnya yang sholat jahar, kalau sholat sir mah kita nggak tahu imam itu masih lama atau enggak. Yang sholat jahar, yang sholat maghrib, isya atau subuh. Misalnya kita tahu imamnya bacanya udah hampir selesai. Misalnya baca Al-Kafirun kok sudah wala ana abidum ma abadtum, kecuali imamnya lagi bingung ya wala ana wala antum nggak kelar-kelar. Wala ana wala antum wala ana wala antum, makmumnya lakum malah bingung. Lalu kadang kalau orang lagi ngeblank Pak, diingetin dari belakang makin ngeblank. Kalau saya pernah ngalami, Pak Ustaz belum? Oh pernah juga. Loh, saya itu baca ayat yang anak kecil aja apa loh Pak, yang aro'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadumul yatim, sampai ke situ otak ini blank Pak, nggak ada kosong sama sekali. Di belakang ya ada yang ingetin, cuma saya malah makin bingung. Oh yang dibaca, oh yes, langsung rukuk. Oh beres lah, selesai. Lah umpama kita baru datang, imamnya baca ayat hampir selesai, jangan kita baca iftitah Pak, takbir langsung Fatihah. Fatihah aja nggak selesai, langsung sujud, langsung rukuk, apalagi iftitah. Maka iftitah itu sunnah kecuali bagi seorang makmum yang datangnya agak terlambat, sementara ia tahu imamnya sebentar lagi rukuk, maka sunnahnya iftitah menjadi gugur. Enggak sunnah lagi iftitah itu. Allahu Akbar langsung Fatihah. Kecuali kalau memang kita datang lebih awal, kita tahu imamnya bacanya Yasin wal Qur'anil Hakim, wah lama ini. Biasanya bacanya Yasin sampai wa ilaihi turja'un. Yasin Allah. Wah, ya. Yasin Allah, wah ya wes. Ketipu kita. Diprank sama imam ya. Tapi kalau terawih udah pernah belum? Belum. Sekali-kali enggak, Pak? Sekali-kali ya. Allahu Akbar Yasin. Di belakang kan langsung suudon. Waduh lama. Kan Allah, nah ini. Ar-Rahman. Wah, apalagi yang cuma satu huruf Pak, Qaf, Shad, Nun. Atau mungkin sekali-kali nggak usah baca surat juga nggak wajib. Waladhdallin, amin, langsung Allahu Akbar. Saya yakin makmum suudon. Wah, imamnya kehabisan apalan ini. Sesuatu yang tidak salah tetapi nggak umum itu akan menimbulkan masalah. Saya sering kan menyampaikan ini sering. Makanya kadang tempo hari ada ngobrol begini, ada santri yang dia memang menguasai kiroah yang macam-macam gitu. Lah kemudian dia katanya ngimami di satu masjid, baca Maliki dibaca pendek, selesai sholat diprotes sama jamaah. Jadi dia cerita ke saya, malah saya omelin, kamu yang salah. Kok saya salah Pak Ustaz? Kamu membaca sesuatu yang tidak salah, tapi di hadapan makmum yang awam, yang itu tidak biasa didengar oleh jamaah. Walaupun itu benar, tapi kalau tidak biasa, tidak umum akan jadi masalah.
Ya wes, kalau awamnya masyarakat kita Indonesia ini Maliki dibaca panjang, ya wes ikuti Maliki dibaca panjang. Kalau mengikuti bacaan qiraah yang lain, kedengaran di telinga aneh. Kalau kita ngaji tafsir Jalalain aja itu sering kok diungkapkan ayat ini boleh dibaca begini. Kayak yang Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Lanjutannya gimana? Tanzilan. Sepakat itu tanzila. Dibaca tanzilu nggak boleh. Umumnya tanzila. Lah kok seandainya suatu saat besok-besok Pak Ustadz Kohar karena baru belajar qiraah kemudian dibaca tanzilul azizir rahim. Bener Pak. Cuman di telinga jamaah salah. Salah tulisannya tanzila kok ono bacanya tanzilu. Ya berulang-ulang saya sampaikan memang kita ikuti awam umumnya di situ. Saya misalnya kalau diundang ngimami traweh itu akan saya tanya di sini trawehnya bagaimana? Oh di sini trawehnya Barcelona Pak. Barcelona itu 4-4-3. Cocok lah. Lah iya. Trawehnya itu 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam, witirnya langsung 3. Barcelona kan 4-4-3 kan? Lah iya. Oh begitu ya wes, paham saya. Ada yang Inter Milan Pak di sini. Inter Milan tuh 4-4-2-1. Yang traweh 11 ya. 4-4, trawehnya witirnya 2-1. Oh iya. Lah kok saya ngotot harus 20 kayak yang 2-2-2-2-1. Yo makmumnya plong-plong. Loh kok sholatnya begitu? Lah iya. Nah, Persebaya. Kalau Persebaya mah nggak kehitung pemainnya banyak banget. Supporter ikut main. Misalnya kayak begini, Pak. Ini nggak umum, tapi nggak salah. Sholat jenazah, apakah ada syarat mayitnya harus taruh di depan? Kok kayaknya? Iya. Kan tidak ada keharusan bahwa jenazah ini harus di depan. Kan boleh kan jenazah di belakang atau di luaran atau masih di rumah. Tetapi kok itu dipraktekkan di sini umpama. Kebetulan yang meninggal orangnya nggak pernah ke masjid. Saya yakin keluarganya komplain nih Pak. Wah Pak Alwi sentimen. Mentang-mentang bapak saya nggak pernah ke masjid nyolatinya nggak boleh di depan. Lah ya kan, walaupun ini nggak salah loh Pak, tapi kalau nggak umum akan jadi masalah. Cuman di masalah itu pernah saya dapat bercandaan dari salah satu ketua masjid, saya keingetan sampai ketawa saya kalau ingat. Itu memang ada seorang warga, bukan disebut jamaah, nggak pernah jamaah nih Pak. Warga meninggal. Lah udah di sholat. Sebelum sholat kan saya habis ngambil air wudhu, ketemu ketua masjid ngobrol. Ustaz, udah apa Pak Haji? Itu orang songong amat ya. Emang kenapa Pak Haji? Itu sholat di belakang imam nggak pernah, giliran mau sholat malah rebahan di depan imam. Awalnya saya belum rebahan. Lah itu yang di depan. Oh iya ya, rebahan di sini. Jadi ini diantara beberapa etika berjamaah sebetulnya dalam kitab Nihayatul Zain lebih lengkap. Tapi paling tidak secara umum kita tahu bahwa orang berjamaah itu ada aturannya. Kalau kita melanggar aturan dalam berjamaah itu bisa menggugurkan nilai berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir